Shalom adik-adik semua. Shalom semuanya. Iya, pagi ini kita kembali beribadah online ditemani sama Cici Lucy, Cici Deborah, ada Ko Handi yang main musik dan sebentar ada Ko Yaya yang akan membawakan firman Tuhan. Iya, kok Cici Deborah pakai kaos pink ya? Ada apa ya? Kan hari ini hari Valentine, Ci. Oh iya, Valentine biasanya identik sama coklat ya. Boleh nggak minta coklatnya Cibora? Boleh dong. Sekarang ayo. Ini coklatnya. Asik, dapet coklat. Oh iya, Cilusi kok pakai baju merah ya adik-adik? Kenapa ya? Iya, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kemarin 2 hari yang lalu kita merayakan Imlek. Nah, Imlek itu di mana yang lebih muda memberi hormat kepada yang lebih tua. Iya. Nah, biasanya kalau Imlek itu identik dengan angpau ya adik-adik. Iya, sama angpau. Cilusi, boleh nggak minta angpaunya? Oh boleh, tapi Kyonghi dulu. Kyonghi. Iya, ini Ini angpaunya adik-adik. Nah, adik-adik yang mau dapat coklat, Yang mau dapat angpau, ya, adik-adik bisa tunggu di rumah sore hari. Ada guru-guru sekolah minggu kalau nggak ada halangan ya, akan membagikan coklat dan angpau ke rumah adik-adik ya dalam acara program Bapau Coklat, bagi-bagi angpau dan coklat. Iya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah online-nya. Adik-adik bisa siapin hati adik-adik. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk memulai ibadah online kita pagi ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan memiliki kekuatan yang baru Tuhan untuk kami tetap bersuka cita mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan sukacita di rumah kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri ya, kita mau naikkan pujian pagi-pagi ku bangun. Ya, semuanya berdiri. Pagi-pagi ku bangun, pikir siapa? Pikir Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, yo bangun pagi. Pagi-pagi ku bangun pagi. Pikir Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yo semuanya bangun. Pagi-pagi ku bangun. Pikirin siapa? Pikir Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, yuk bangun pagi. Pagi-pagi ku bangun pagi. Pikir Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, semuanya udah bangun pagi, semuanya udah seger-seger semua. Ya, kita menaikkan pujian Yesus sayang semua. Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Haleluya. Semuanya tetap berdiri. Yo, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang
mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Siapa aja? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang mama, sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua, sayang semua. Sekali lagi, sayang semua. Iya, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya, masih tetap Iya. semangat. Walau kita masih ibadah di rumah ya. Kita Iya. mau kembali sambung pujian kita, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. yuk mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Tepuk tangan. Ya, haleluya. Ya, adik-adik sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, siapin, boleh disiapin Alkitabnya. Kita mau angkat satu pujian, tanganku ada dua. Tanganku ada dua, lima jarinya
serahkan pada Ko Yaya yang akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa ya untuk mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan Yesus kasih buat kami semua, sehingga kami boleh kembali beribadah sekolah minggu secara online pada saat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seorang bernama Lazarus yang tinggal di Betania sedang sakit. Betania adalah kota di mana Maria dan saudarinya, Marta, tinggal. Maria ini adalah wanita yang menuangkan minyak wangi ke kaki Tuhan dan mengusapnya dengan rambutnya. Yang sakit adalah Lazarus, saudaranya. Kedua saudarinya mengabarkan kepada Yesus, "Tuhan, teman yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengarnya, ia berkata, "Penyakit yang sedang diderita Lazarus itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Ini terjadi supaya nama Allah dimuliakan, dan supaya karena hal itu, anak Allah juga akan diagungkan." Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi ketika ia mendengar berita bahwa Lazarus sakit, ia tetap tinggal di sana selama 2 hari lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke Yudea." Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Maksud Yesus, Lazarus sudah meninggal, namun mereka mengira dia benar-benar tidur. Maka Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Thomas, yang disebut si kembar, berkata pada teman-temannya, "Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia." Ketika Yesus tiba, ia mendapati bahwa Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania kira-kira 3 kilometer dari Yerusalem, dan banyak orang Yudea mengunjungi Marta dan Maria untuk menghibur mereka atas kematian Lazarus. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi untuk menemuinya, tetapi Maria tetap di rumah. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Setelah Marta berkata begitu, ia kembali dan memanggil Maria saudarinya. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Mendengar itu, Maria segera bangun dan keluar menemuinya. Waktu itu Yesus belum masuk ke desa, tetapi masih di tempat Marta menjumpainya.
Orang-orang yang saat itu sedang menghibur Maria di rumahnya mengikutinya ketika melihatnya bergegas keluar. Mereka mengira ia akan pergi ke makam untuk menangis di sana. Maria tiba di tempat Yesus berada, dan segera setelah melihatnya, ia berlutut di kakinya. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Yesus melihatnya menangis, dan betapa orang-orang yang bersamanya juga menangis. Hatinya tersentuh, dan ia sangat terharu. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Yesus menangis. Lihat betapa ia mengasihinya, kata orang-orang itu. Tetapi ada yang berkata, bukankah ia membuat orang buta jadi melihat? Mengapa ia tidak mencegah supaya Lazarus tidak meninggal? Yesus merasa terharu lagi, lalu pergi ke makam yang merupakan sebuah goa yang ditutup dengan batu besar. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Mereka menyingkirkan batu itu. Yesus menengadah. Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini, supaya mereka percaya bahwa Engkau mengutusku. Sesudah berkata begitu, ia berseru dengan suara keras. Lazarus, keluarlah! Ia keluar. Tangan dan kakinya masih terbungkus kain kafan. Dan wajahnya masih tertutup kain. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Banyak orang yang datang mengunjungi Maria melihat perbuatan Yesus, dan mereka percaya padanya. Ya, adik-adik, dari video tadi dari yang sudah kita lihat, bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi si Lazarus ini ya, meskipun dia harus Tuhan Yesus harus berjalan kembali ke Betania ya pada waktu itu ya untuk membangkitkan untuk bertemu dengan Maria dan Marta dan juga Lazarus yang
yang sudah meninggal itu ya. Karena kasih, meskipun pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan ngapain kita harus ke sana? Orang-orang Farisi pada waktu itu ingin membunuh Yesus, ingin melempari Tuhan Yesus. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus sama si Lazarus ini dan juga Maria dan Marta, sehingga Tuhan Yesus kembali lagi ya adik-adik ya. Dan Thomas berkata sama Tuhan Yesus kepada juga sama murid-muridnya, ayo kita kembali lagi ke sana supaya kita mati bersama-sama, supaya kita dibunuh bersama-sama dengan dengan Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus tidak hiraukan pembicaraan murid-muridnya. Tuhan Yesus menemui Lazarus dan Maria dan Marta, dan juga untuk membangkitkan Lazarus yang pada waktu itu sudah berapa hari? 4 hari sudah meninggal ya adik-adik ya. Jadi adik-adik kasihan Tuhan, karena begitu besarnya Tuhan Yesus mengasihi kita semua, bahkan bukan hanya Lazarus, tetapi Tuhan juga mengasihi kita semua orang-orang yang percaya sama Tuhan ya adik-adik. Sampai-sampai Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat menebus dosa kita semua ya adik-adik Tuhan. Itulah firman yang dapat kau sampaikan pada saat pagi hari ini buat adik-adik. Biarlah kita terus boleh mengasihi terus ya adik-adik, saling mencintai, baik adik kita, kakak kita, mama kita, saudara-saudara kita ya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua, seperti Tuhan Yesus mengasihi Lazarus ya adik-adik Tuhan. Karena hari ini hari Valentine ya, jadi kayak mau kasih coklat, tapi syaratnya apa? Ya, ada tugas buat adik-adik. Tugasnya yaitu di dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25, ayat hafalan ya. Mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu ayat Mas buat tugas adik-adik ya. Ntar adik-adik setelah ibadah sekolah minggu ini, adik-adik apalin, lalu di videoin ya, lagi itu dikirim ke WA ya adik-adik sama Tuhan. Itu terima kasih adik-adik, terus tetap setia sama Tuhan, tetap happy, tetap beribadah ya. Amin untuk firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah pimpin kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau mengasihi Lazarus Tuhan Yesus, meskipun banyak tantangan dan rintangannya, khususnya dari orang-orang Farisi yang pada waktu itu ingin membunuh Engkau Tuhan Yesus, tetapi Engkau tetap menjumpai Lazarus dan membangkitkan Lazarus dari matinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.